Salam jumpa kembali saudara-saudara sekalian. Kali ini kita akan bicara mengenai impact atau dampak manfaat positif dari diadopsinya konsep IoT dalam kehidupan manusia. Seperti kita ketahui bersama, IoT sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat modern, yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Mari kita lihat impact dan dampaknya. Berdasarkan dari studi yang dilakukan tahun 2019 dikatakan bahwa perusahaan yang menggunakan IoT menganggap bahwa berhasil meningkatkan produktivitas. Ya, kemudian juga berhasil mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu yang dikeluarkan. Kemudian berhasil juga meningkatkan revenue atau pendapatan, ya tentu saja dengan lower cost dan increase revenue, profitabilitas juga meningkat. Kemudian sebagian mengatakan meningkatkan kapasitas dari produksi itu sendiri, memperbaiki corporate image ya, citra perusahaan ya, dan juga adanya peluang-peluang bisnis baru. Itu impact-impact positif yang dilihat. Kalau kita zooming lagi dalam konteks bisnis ya, IoT berhasil meringkas workflow ya. Jadi urut rangkaian proses-proses yang panjang berhasil disederhanakan, berhasil disimplifikasi, diintegrasi maupun diotomatisasi dengan menggunakan teknologi IoT. Kemudian mereka juga menganggap bahwa adanya data-data baru yang bisa membantu mereka dalam mengambil keputusan yang jauh lebih baik dan berkualitas, ya. Memperbaiki pemahaman mereka, pengertian mereka mengenai profil customer dan kebutuhannya, juga bagaimana mereka berinteraksi dengan perusahaan sehari-harinya, dan tentu saja bisa mereduksi biaya-biaya yang biasa dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, data yang diambil dari IoT itu ternyata benar-benar bisa meningkatkan analisa kita terhadap perilaku pelanggan. Yang tadinya kita hanya mengetahui secara garis besar, dengan adanya IoT kita bisa mengetahui secara detail. Kapan pelanggan keluar masuk, berinteraksi dengan apa, berapa lama, dan lain sebagainya. Karena alat-alat sensor tadi menangkap setiap peristiwa yang terjadi terkait dengan perilaku dari pelanggan perusahaan. Dalam hal streamline the process, tentu saja kita tahu bahwa dengan adanya IoT banyak bisnis proses yang tidak perlu bisa dieliminasi. Proses-proses yang panjang bisa disimplifikasi, proses yang redundant bisa diintegrasikan, dan proses yang manual bisa diotomatisasikan. Sejalan dengan prinsip bisnis proses reengineering, makanya dikatakan IoT mampu men-streamline proses. Streamline proses berarti mereduce biaya, yang artinya meningkatkan profitabilitas usaha. Biaya-biaya lain yang biasa dapat hilang adalah juga biaya pemeliharaan, ya, biaya maintenance, ya tidak perlu ada orang yang memelihara atau melihat satu persatu, ya biasanya kan harus ada orang yang mengontrol ya, mesin kita dikontrol, sumber daya kita dikontrol oleh manusia yang selalu datang berkala, atau mengontrol stok persediaan barang. Dengan ada IoT maka kita tidak perlu menggaji banyak orang untuk melakukan hal itu. Dengan IoT kita juga bisa meningkatkan atau menduplikasi, maksud saya menggantikan pekerjaan yang sangat memakan waktu seperti supervisory, ya supervisor yang harus melihat, memonitor anak buahnya bekerja semua baik dengan tidak, dengan menggunakan sensor itu semua bisa dilakukan. Dengan kata lain, maka akan terjadi pengurangan biaya secara besar-besaran. Bagaimana IoT bisa meningkatkan revenue? Ya karena dengan menggunakan IoT kita bisa menawarkan ini ya layanan-layanan baru ya. Misalnya kita sekarang sudah ada IoT di rumah sakit atau di tempat-tempat publik. Nah, kadang-kadang misalnya di hotel atau di mall-mall ya, kalau ada satu perusahaan menawarkan layanan ya untuk mengawasi agar tidak ada orang-orang mencurigakan di dalam mall. Nah, itu perusahaan tersebut bisa mendapatkan pemasukan tambahan dari mall dan hotelnya. Caranya adalah sensornya dihubungkan dengan prosesor atau layanan atau software yang mereka kembangkan untuk menganalisa orang-orang yang mencurigakan. Perusahaan juga bisa menjual jasanya misalnya kepada para bank-bank ya, terutama di bagian kantor-kantor cabang untuk memonitor apakah
customer-nya puas atau tidak dengan cara menganalisa raut wajahnya. Atau bisa dipakai juga untuk menciptakan model absensi baru berdasarkan face recognition untuk sekolah-sekolah. Jadi banyak sekali peluang-peluang bisnis baru yang bisa ditawarkan dengan adanya implementasi IoT. Hasil dari data juga sangat penting sekali karena database itu selain bisa kita pakai untuk mengambil keputusan, bisa juga membantu kita untuk melakukan analisis, ya, analisis terhadap berbagai hal. Bisa dipakai untuk melakukan prediksi apa yang kira-kira akan terjadi di kemudian hari, bahkan bisa membantu kita memberikan preskriptif. Karena kita tahu data-data yang ada dalam IoT ada merupakan bagian data yang tidak terpisahkan dari konsep big data. Dan yang terakhir, saudara-saudara kalian, kalau kita lihat bagaimana IoT itu dipergunakan dalam prakteknya, itu bisa memberikan nilai tambah yang pasti. Kalau perusahaan misalnya, perusahaan kan tujuannya adalah meningkatkan wealth atau profitabilitas. Dengan kata lain, IoT harus mampu memperlihatkan dia bisa meningkatkan revenue, bisa mereduksi biaya atau cost. Sementara untuk perusahaan yang bukan organisasi yang bukan semacam perusahaan yang orientasinya bukan wealth, tapi orientasi ada melayani masyarakat atau punya misi-misi khusus yang lainnya, tentu saja IoT memberikan nilai tambah dalam bentuk meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, menciptakan layanan-layanan baru yang selama ini belum pernah dapat diberikan dan lain sebagainya. Itulah kurang lebih contoh-contoh serangkaian dari impact yang ditimbulkan dengan adanya penerapan konsep IoT bagi organisasi dan perusahaan. Terima kasih.